Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi hudahum ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita muliakan Ketua Takmir Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, para pengurus, para imam, para ustaz, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian jamaah salat maghrib yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini atau pada malam hari ini, di malam Ahad kita sudah sampai di rumah Allah, walaupun cuaca di luar biasa hujan yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat dan manfaat buat kita dan saudara-saudara kita, terkhusus para petani yang selama ini merasa kekurangan air. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada qudwah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini dan seluruh keluarga kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik sekalian, sambil menunggu waktu sholat Isya 1 jam ke depan, mari sama-sama kita sempurnakan majelis ini dengan sama-sama menuntut ilmu, belajar ilmu yang bermanfaat. Pada malam hari ini pembahasan kita sudah sampai pada bab, masih dalam bab sholat, yaitu subbab sholat Jumat. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas keutamaan sholat Jumat. Ada banyak keutamaan. Di sana disebut bahwa Jumat hari lahirnya Adam, ditiupkan ruh wafatnya Adam. Hari Jumat adalah hari nanti ya terjadinya hari kiamat. Banyak riwayat yang menyebutkan itu, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, ya, penghulunya para hari. Bahkan hari Jumat itu adalah hari lebaran mingguan bagi kaum muslimin. Kemudian pembahasan kemarin sudah juga berlanjut pada beberapa amalan yang dianjurkan untuk kita perbanyak di hari Jumat. Yang pertama adalah memperbanyak doa di hari Jumat. Dan kemarin sudah kita bahas juga bahwa waktu yang mustajab itu ada dua pendapat dari para ulama. Yang pertama, ya, sebagian menyebut bahwa waktu yang mustajab, saat yang utama itu adalah ba'da asar sampai menjelang maghrib, sebagaimana beberapa riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi juga tidak menutup ada celah yang lain, bahwa sebagian pendapat ulama menyebut bahwa ya waktu yang mustajab itu adalah di antara dua khutbah, pada saat khatib sedang duduk di antara dua khutbah, disitulah kita berdoa. Nah, apapun kesimpulannya Bapak Ibu, yang jelas bahwa hari Jumat itu adalah hari yang mulia, hari yang bagus untuk kita berdoa. Jadi seperti itu. Nah, termasuk setelah sholat Jumat sampai waktu asar dan seterusnya kita gunakan untuk berdoa. Kemudian kemarin yang kedua sudah kita bahas juga Bapak Ibu. Amalan yang kedua yang utama di hari Jumat adalah memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini penting karena salawat dan salam ini diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasul sudah menyampaikan ketika para sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah salawat kami akan sampai, pada saat tubuh Rasul itu sudah berada di dalam perut bumi, sudah berada di bawah tanah. Ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para nabi dan rasul itu walaupun mereka dikubur di bawah tanah, di dalam tanah, jasad-jasad mereka tidak dimakan oleh bumi. Jadi maksudnya Rasul ingin menegaskan bahwa sholawat dan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu insya Allah sampai pada Rasul. Ya, baik secara dekat langsung, ya, semisal orang ziarah ke makam Rasulullah pada saat berhaji atau umrah, itu juga afdal, baik, atau juga salawat dan salam dari kejauhan dimanapun kita berada, mau di rumah, di luar rumah, di kantor, di kebun,
bahkan lagi mancing juga sampai sholawat juga boleh, lagi nyelam juga ya boleh. Dimanapun kita berada, sholawat dan salam itu adalah ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu ada keutamaannya. Sekali kita bersolawat kepada Nabi, Allah membalasnya dengan 10 kali solawatnya Allah kepada kita. Nah, solawatnya Allah kepada kita seperti apa? Jadi al-maghfirah, ampunan dari Allah. Ya, jadi bentuk solawatnya Allah kepada kita yang bersolawat kepada Nabi adalah berupa ampunan. Ya, berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, amalan yang ketiga yang dianjurkan oleh para ulama adalah qira'atu suratil kahfi yaumal jum'ati wa lailatihi wa lailatahu. Membaca surat kahfi baik di malam Jumat ataupun di siang hari Jumat. Nah, sebagian jamaah membaca surat kahfinya itu sambil menunggu pada saat berada di masjid, sambil menunggu masuknya waktu sholat Jumat. Jadi membaca surat kahfi secara khusus, ya. Fa'an Abi Sa'id Al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu nura ma bainal jum'ataini rawahu an-Nasa'i wal Baihaqi wal Hakim wa an Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati suti'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis samai yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini rawahu Ibnu Mardawi bisanadin la ba'sa bihi. Riwayat tentang keutamaan membaca surat kahfi ini, Bapak Ibu, ada 2 hadis di sini. Yang pertama hadis diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surat kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberinya cahaya di antara 2 Jumat. Ya, membaca surat kahfi. Nah, kalau Yasinan kemarin sudah sempat kita bahas. Ya, ada babnya sendiri dan Yasin juga boleh dibaca kapanpun termasuk malam Jumat, hari Jumat, pada Jumat, kapanpun juga boleh. Nah, tetapi secara khusus ini di hari Jumat ini Rasulullah menyebut ada keutamaan membaca surat kahfi. Nah, jadi keutamaan pertama orang yang membaca kahfi tadi, surat kahfi, kata Rasulullah adalah Allah berikan cahaya baginya di antara 2 Jumat. Ya, jadi kalau misalnya kemarin kita Jumatan, ini hari Sabtu, malam Minggu, kemarin kita Jumatan, ya membaca surat kahfi, lalu kemudian sampai nanti Jumat depan. Nah, kalau Jumat depan kita membaca surat kahfi lagi sampai seterusnya, nggak absen, berarti seterusnya. Seperti itu, jadi tidak terputus. Nah, sehingga sebagian ulama itu mendawamkan, merutinkan membaca surat kahfi di hari Jumat, baik malam ataupun siang. Ya, tidak ada batasannya, nggak harus sekali. Misalnya kalau dia baca malam sekali, siangnya boleh nggak dia baca? Boleh, nggak ada larangan. Seperti itu. Nah, jadi ini kita baca di hari Jumat ataupun malam Jumat surat kahfi. Selain sebagian kita, ada juga yang membaca surat Yasin. Seperti itu. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua terkait dengan surat kahfi ini tadi, riwayatnya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Dari Rasulullah SAW, Nabi bersabda, barang siapa yang membaca surat kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar baginya cahaya dari bawah kakinya sampai menuju langit. Subhanallah. Jadi dari tempat kita duduk sampai menuju langit itu bercahaya. Nah, bayangkan kalau dia bercahaya berarti ya kan, memberikan sinyal pada Allah, memberikan sinyal pada makhluk Allah di atas langit sana bahwa ini hamba membaca sesuatu yang istimewa. Ya, suti'alahu. Jadi memancar cahaya dari bawah kakinya itu sampai menuju ke langit. Yudhi'u lahu yaumal qiyamah. Nah,
Kapan dia akan bercahaya? Yudhi'u lahu yaumal qiyamah. Cahaya itu nanti akan muncul pada saat di hari kiamat. Menjadi ciri khusus. Bayangkan Bapak Ibu, kalau nanti di hari kiamat, pada saat manusia berada di padang mahsyar, pada saat manusia sedang sulit-sulitnya akan mempertanggungjawabkan hisab kita di hadapan Allah, tiba-tiba kita memancar cahaya dari tempat kita menuju langit sebagai pertanda bahwa ini hamba khusus. Ya, memiliki keutamaan. Yudhi'u lahu yaumal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini. Selain tadi memancarkan cahaya nanti di hari kiamat, Allah juga akan mengampunkan baginya segala dosa dan kesalahan di antara dua Jumat. Banyak ya keutamaan Jumat ini luar biasa. Termasuk sholat Jumat. Sholat Jumat kemarin itu insya Allah menghapuskan dosa kita sampai Jumat yang akan datang. Jumat yang akan datang menghapuskan dosa yang kita lakukan sampai Jumat berikutnya, kecuali dosa besar. Biasanya begitu. Kalau Rasulullah SAW menyebut diampunkan dosa-dosanya itu, biasanya kata para ulama satu yang enggak, yaitu dosa besar. Karena dosa besar ini harus diawali dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kecil-kecil ini otomatis terhapus. Ya, kayak kita lah. Yang kecil-kecil otomatis ya clear, terhapus seketika. Nah, yang besar-besar ini harus diawali dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hadis ini, dua-duanya bisa dipakai, dan hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mardaweh dengan sanad yang la ba'sa bihi. Sanadnya nggak kuat, bukan hadis yang sahih kuat, tapi kata para ulama, kata Imam Mardaweh, hadis ini la ba'sa. La ba'sa itu maksudnya ya oke lah, masih bisa dipakai. Ya, nggak ada cacatnya, nggak ada buruknya kalau dipakai. Karena ini babnya adalah fadilah amal sih. Kalau fadilah amal itu kan kata para ulama, terutama Imam Syafi'i, kenapa kita boleh, ya kan, memakai hadis dhaif yang tidak terlalu lemah dalam bab fadilah amal? Karena bab fadilah amal itu kan fadilah tentang keutamaan. Andaikan ada betul keutamaannya, alhamdulillah. Enggak juga, enggak segitu keutamaannya, dia masih masuk dalam kategori ibadah. Misal tadi kayaknya, misalnya, andaikan keutamaan membaca surat Kahfi itu menurut sebagian ulama dilemahkan, gak dapat pahala tadi, dapat cahaya dari kiamat, diampunkan di antara dua Jumat, ya gak apa-apa. Yang jelas baca surat Kahfi itu baca Quran. Itulah kefadilah amal. Maka kata Imam Syafi'i, hadis-hadis yang lemah dalam bab fadilah amal itu oleh sebagian ulama termasuk Imam Syafi'i rahimahullah itu bisa dipakai selama hadisnya tidak terlalu lemah apalagi palsu. Nah, tadi Imam Mardaweh mengatakan hadis ini la ba'sa, tidak ada cacatnya, tidak buruk, bisa dipakai, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, tidak ada celah kalau hadis ini kita pakai dalam bab fadilah amal. Nah, ini membaca surat Kahfi. Nah, kemudian dalam catatan kecilnya mu'alim, ketika membaca surat Kahfi terutama di tempat-tempat ibadah yang menghadirkan banyak orang, misal di masjid dan mushollayan, beliau mengatakan karahatu raf'is sauti biha fil masajid. Beliau menukil satu pembahasan kecil terkait dengan baca surat Kahfi tadi, misalnya di Jumat. Kata beliau, ada fatwa dari Syekh Muhammad Abduh, ya, seorang ulama dari Mesir yang sangat terkenal. Beliau pernah mengeluarkan fatwa, ini Syekh ulama pernah mengeluarkan fatwa bahwa bagi mereka yang membaca surat Kahfi di masjid, ya, saking semangatnya, tetap jangan terlalu keras suaranya, apalagi menjelang Jumat. Ya, mentang-mentang baca surat Kahfi, ya kan, sudah lancar, suaranya baru, semangat, kenceng. Padahal orang sudah mulai masuk shaf, sudah mulai ramai.
Ada yang baru datang mau tahiyat masjid, ada juga yang mau sholat sunat macam-macam, mau sholat sunat wudu, ada mau sholat sunat mutlak, ada mungkin dia sholat apa gitu kan. Nah, kata para ulama, kata Syekh Muhammad Abdul, mereka yang ngaji Quran pun di masjid tetap tidak boleh mengganggu yang lagi ibadah. Maka di kita biasanya kalau ada jamaah yang baru belum selesai sholat, ini pengajian biasanya nggak mulai, tunggu dia selesai dulu, ya kan? Karena ngaji Quran aja tadi nggak boleh mengganggu orang lagi sholat, termasuk juga ngaji. Nah, kira-kira seperti itu.